Perbankan masih rendah, terus kemudian demand-nya nggak ada, kemudian juga perusahaan secara besar masih belum berani ekspansi, yang dimana itu kontribusinya cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah ini akan seperti apa ini Pak Adrian begitu ya, PR panjang di 2021 ini? Efeknya sih jelas, karena pengeluaran investasi itu masih akan rendah, maka long term economic growth kita tuh akan terpengaruh. Long term economic growth itu atau potential economic growth itu kan tergantung dari daya guna dari modal, yaitu antara lain investasi, kredit perbankan, IPO di pasar modal, dan lain sebagainya. Lalu kemudian produktivitas dari tenaga kerja yang pasti sudah terpengaruh karena memang mekanisme produktivitas kita juga sudah rendah, dan akibat dari arrangement WFO WFH yang kita masih baru dan tidak memadainya teknologi, menyebabkan produktivitas itu akan terpengaruh. Lalu kemudian pendayagunaan lahan misalnya, kan kita juga masih banyak PR di situ karena masih ongoing ya. Jadi capital, labor, sama land ya, itu kan adalah 3 faktor utama yang mempengaruhi long term economic growth potentials kita, dan di ketiga hal itu kita banyak sekali PR yang belum terselesaikan. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa diselesaikan, dan saya rasa memang butuh waktu menyelesaikannya, ya korbannya itu adalah pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Saya misalnya melihat pertumbuhan ekonomi di 2021 bisa mencapai 3,9%, let's say give and take 4%. Ya. 75% dari story pertumbuhan itu datangnya itu adalah dari base effects. Karena kita memang di 2020 sudah minus 2. Dan kita mungkin bisa mencapai 4% di tahun 2021, artinya naik 6 anak tangga ya, dari min 2 ke 0 itu 2 anak tangga, dari 0 sampai 4 kan 6 anak tangga. 75% atau 4 anak tangga itu diterangkan oleh base effects. Tapi hanya 2% sisa, 2 anak tangga sisanya itu diterangkan oleh normalisasi yang terjadi secara organik yang memang akan harus terjadi akibat dari mungkin penyelesaian dari vaksinasi yang secara gradual dijalankan. Jadi memang 2021 story kita tuh masih tergantung kepada statistik sebetulnya, bukan kepada pertumbuhan yang sifatnya organik dan produktivitas. Oke. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.